Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 48-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di chapter sebelumnya kan kita akhirnya mulai melihat Lloyd yang bertarung dengan cukup serius. Ada beberapa teknik tingkat tinggi yang dia gunakan dan kombinasikan satu sama lain yang akhirnya sampai merubah penampilannya menjadi seperti ini. Ya walaupun Lloydnya masih yang belum full power dalam memberikan serangan-serangan kuatnya, tapi kan seenggaknya di kondisi ini kekuatan Lloyd sudah nggak ditahan dan sudah sepenuhnya lepas. Apalagi di dunia ini mereka bisa bertarung dengan bebas. Nah sebelumnya setelah menerima beberapa serangan Lloyd, kan Mimi itu hanya menerima kerusakan yang sangat ringan dan bahkan sepertinya nggak berpengaruh apapun pada tubuhnya. Karena yang babak belur itu hanya kotaknya doang. Bahkan setelah itu begitu Lloyd kembali menyerangnya dengan sihir altar yang sampai berkali-kali dan sampai menciptakan kehancuran seperti ini, Mimi masih baik-baik saja. Karena di beberapa serangan itu Mimi udah mampu menghindar. Bahkan sambil tertawa mengejek, di sini Mimi pun mengatakan, banyak orang yang tidak mampu menggunakan sihir altar tanpa altar. Kau bahkan tidak bisa memberikan bidikan yang akurat. Jadi yang pertama mungkin kau hanya beruntung saja. Ya soalnya di serangan berikutnya Mimi mampu menghindari semua serangan itu. Dan ternyata kata Mimi serangan Lloyd aja yang memang masih kurang akurat. Jadi saat Lloyd menggunakan sihir altar kan sebenarnya dia itu masih menggunakan bantuan altar. Walaupun memang bentuk dan ukuran altarnya tidak sama seperti altar lain pada umumnya. Karena sudah sangat dia perkecil. Tapi kan tetap aja jatuhnya dia masih harus menggunakan altar dan bagi Mimi itu masih kurang sempurna. Makanya di sini Mimi pun langsung menunjukkan salah satu mantra setingkat altar tapi tanpa menggunakan altar. Dan masih dari jenis sihir distorsi kelas ultra yaitu Myriad of Skull. Jadi bentukannya itu seperti gabungan dari banyak tengkorak besar seperti ini. Dan saat itu begitu dilepaskan muncul ledakan energi yang sangat mengerikan. Tapi untungnya Lloyd masih sempat untuk menghindar. Walaupun sepertinya Mimi juga sengaja nggak memberikan serangan yang sangat mematikan dengan teknik sihirnya itu. Jadi seperti biasa dia hanya main-main aja dan pengen menunjukkan pada Lloyd kalau itu lebih baik dari sihir altar yang digunakan oleh Lloyd. Ya intinya Mimi hanya pengen ngasih paham aja. Makanya setelah itu dia pun lanjut mengatakan, apakah kau sudah paham? Kau tidak memerlukan altar untuk menggunakan sihir setingkat altar. Maukah aku tunjukkan cara melakukannya? Ya tentu Lloyd yang ditertawakan seperti itu juga tentunya merasa kesal. Makanya sebelum Mimi lanjut merostingnya, Lloyd pun lagi-lagi langsung berpindah ke belakang Mimi dan langsung menendangnya. Dan sama seperti sebelumnya Mimi masih belum bisa menghindar ataupun mengatasi teknik Shadow Walls milik Lloyd yang dia gabungkan dengan Argentum Spear. Baru setelah itu Lloyd pun mengatakan kalau melepaskan sihir setingkat altar tanpa menggunakan altar pasti terasa sangat nyaman. Tapi jika kau bertanya padaku, bagiku itu kurang berkelas. Maksudku aku telah berusaha meminimalkan konstruksi altar sampai seperti ini. Dan lalu melapisinya dengan Holy Magic untuk membuatnya lebih kokoh dan juga membuatnya menjadi lebih stabil. Jadi ya mungkin maksudnya sayang banget kalau tidak digunakan. Nah saat itu di saat Mimi masih terlempar ke bawah, Lloyd pun lanjut berpindah ke samping Mimi untuk kembali memberikan tendangan kuatnya. Tapi kali ini Mimi mampu menahan tendangan itu. Walaupun tetap aja tubuh Mimi sampai terdorong ke bawah. Dari tadi Mimi itu memang cukup kerepotan dalam menghadapi teknik teleportasi Lloyd yang sudah dikombinasikan dengan Argentum Spear seperti itu. Karena cara Lloyd berpindah itu benar-benar jadi sangat instan. Dan bahkan dia bisa tetap menjaga momentumnya sendiri. Bagi Mimi kalaupun dikombinasikan dengan Argentum Spear harusnya percepatannya nggak sampai seinstan itu. Karena bahkan di sini Lloyd itu kayak sama sekali nggak perlu untuk merapalkan mantra. Nah, Mimi pun jadi menduga kalau Lloyd sengaja menirukan cara Mimi dalam mengaktifkan mantra. Jadi cara Mimi mengaktifkan mantra itu memang dengan teknik super cepat. Sampai-sampai dia kelihatan kayak nggak perlu untuk merapalkan mantra sama sekali. Karena saking cepatnya. Nah, ternyata Lloyd itu sudah meniru dan menerapkan itu saat menggunakan teknik Shadow Walls-nya. Makanya jadi kayak benar-benar instan dan sampai membuat Mimi kerepotan dalam menghadapi teknik itu. Saat itu sambil terusan ngobrol dan sama-sama kelihatan gembira, Lloyd pun terusan berpindah ke sana kemari untuk menyerang Mimi dari semua sisi. Cuma kali ini Mimi sudah cukup terbiasa dalam menghindar ataupun menghalau serangan itu. Mimi pun sampai bertanya, apakah kau benar-benar akan melupakan semua ini setelah merasakan sedikit sihir milikku? Lalu Lloyd pun menjawab, aku akan tetap melupakan semua ini nantinya. Setelah mendengar itu, di sini Mimi pun berniat untuk menunjukkan lebih banyak hal yang tidak akan pernah bisa Lloyd lupakan.
Teknik yang bakal Mimi gunakan ini konsepnya hampir sama seperti breakout atau pelepasan dungeon yang biasa digunakan oleh para bos dungeon. Walaupun sepertinya ini tingkatannya itu udah kayak selevel dengan satu dunia sendiri. Jadi saat itu begitu Mimi melepaskan sihirnya, Lloyd pun langsung ditarik masuk ke dalam realm atau dunia milik Mimi, atau dia menyebutnya sebagai Garden of Joy. Ya, konsepnya hampir sama seperti wilayah dungeon milik para bos dungeon, di mana mereka punya aturan mutlaknya sendiri di dalam wilayahnya itu, dan siapapun yang memasukinya harus mengikuti aturan yang sudah mereka buat. Nah, kalau punya Mimi ini hanya ada satu aturan di dunia miliknya, yaitu tepuk tangan. Sedangkan di dalamnya itu banyak boneka hidup yang semuanya itu kelihatan sangat ceria. Nah, saat itu setelah Mimi menepukkan tangannya, tiba-tiba Lloyd pun langsung berubah menjadi punya penampilan seperti cewek yang sangat imut seperti ini, dengan kostum bunny girl-nya. Bahkan ternyata nggak hanya penampilannya aja, melainkan batang milik Lloyd juga ikutan berubah menjadi layaknya seperti wanita tulen. Dia menjadi punya lubang beneran dan juga punya opai yang cukup besar. Sedangkan Mimi sendiri sepertinya memang sangat suka dengan penampilan Lloyd yang seperti itu. Jadi saat itu sambil terus memandanginya, Mimi pun sambil terusan mempermainkan Lloyd, seperti menjadikan Lloyd sebagai pelayan dan membawakan minuman untuk Mimi. Walaupun ya begitu disuruh untuk menuangkan minuman, Lloydnya malah memukul minuman itu pada kepala Mimi. Jadi sepertinya Lloyd masih bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tapi memang ada beberapa batasan yang tidak bisa dia lakukan. Seperti misalnya menggunakan sihir ataupun merubah tubuhnya ke bentuk semula. Jadi mau nggak mau dipaksa untuk mengikuti aturan dunia itu. Nah, sebelumnya Lloyd itu kan udah pernah merasakan ditarik masuk ke dalam wilayah dungeon milik Veda, yaitu Eclipse Tower. Dan di dalam domain Veda juga tentunya punya aturannya sendiri. Nah, bagi Lloyd kalau domain Veda itu hanya mempengaruhi ruang dan ruang itu yang mempengaruhi benda-benda di dalamnya. Dan sepertinya pelepasan dungeon milik para bos dungeon lainnya juga konsepnya seperti itu. Nah, tapi kalau milik Mimi ini nggak hanya mempengaruhi ruang, melainkan sampai menyimpangkan atau mendistorsi ruang dan apapun yang ada di dalamnya. Makanya bahkan tubuh Lloyd aja sampai ikutan berubah dan nggak hanya penampilannya saja. Dari sini Lloyd pun berpikir kalau aku benar-benar sedang dalam masalah. Harusnya walaupun penasaran aku nggak boleh membiarkan dia menggunakan mantra ini padaku. Cuma kan ya sudah terlambat juga. Saat itu para boneka yang di dalamnya pun mulai menahan tubuh Lloyd dan mulai melakukan sesuatu padanya. Sedangkan Lloyd yang sedang tidak bisa menggunakan sihir ataupun mantra apapun tentu nggak bisa melawan mereka. Nah, tapi setelah mengamati dan menyimak perilaku dan ucapan mereka, Lloyd jadi menyadari satu hal lainnya. Yaitu ternyata dunia ini bisa membuat segala sesuatunya berlawanan. Dari yang pria menjadi wanita, lalu yang tadinya seorang penyihir menjadi manusia biasa, dan sebagainya. Bahkan bisa mengubah kehidupan menjadi kematian dan juga sebaliknya. Ya tentu itu sangat berbahaya. Nah, tapi tak lama kemudian saat itu mulai terjadi keanehan di dalam dunia itu. Mulai terjadi penyimpangan yang juga membuat para boneka itu juga jadi punya perilaku yang aneh. Dan ternyata itu karena keberadaan Lloyd. Jadi hanya dengan keberadaan Lloyd saja sampai membuat dunia itu mengalami penyimpangan. Nah, dari tadi kan sebenarnya Lloyd itu terusan mencoba berbagai mantra untuk sekalian memahami cara kerja aturan dunia itu. Dan ternyata setelah beberapa lama, Lloyd pun mulai memahami kalau terjadi distorsi setiap kali dirinya melakukan sihir. Jadi dengan kata lain membatalkan aktivasi. Yang berarti Lloyd itu nggak sepenuhnya mutlak menjadi manusia selama masih di dunia itu. Karena Mimi dan dunianya itu terusan bekerja untuk membatalkan sihir ataupun mantra setiap kali Lloyd melakukannya. Makanya makin lama semakin terjadi penyimpangan di dalam dunia itu. Karena Lloyd semakin mempercepat dan semakin banyak merapalkan mantra. Sampai-sampai dunia itu nggak mampu untuk membatalkannya tepat waktu. Mimi pun yang menyadari hal itu mulai kelihatan makin kesal. Dia berniat mengecilkan domainnya supaya proses pembatalannya itu terjadi lebih cepat. Dan pastinya juga bakal menjadi lebih kuat. Para boneka yang sedang menahan Lloyd juga lama-lama mulai kewalahan. Nah, jadi yang perlu Lloyd lakukan adalah merapalkan mantra sebanyak dan secepat mungkin, sampai akhirnya mampu menghancurkan dunia itu. Saat itu dengan tatapan yang serius, Lloyd pun mengatakan, jangan anggap kalau duniamu bakal mampu membatasi sihirku. Nah, di sini Lloyd itu teringat satu mantra yang sebelumnya belum pernah dia gunakan. Karena bahkan Jalil aja selalu memperingatkan Lloyd untuk jangan pernah menggunakan mantra itu. Sebenarnya kita udah sempat melihatnya dikit atau sebagian kecilnya pada saat Lloyd memasuki surga dan baru pertama kali menggunakan Holy Magic, yaitu sosok yang sangat menyeramkan yang dia bentuk dengan kekuatan dari Holy Magic-nya. Sebenarnya itu merupakan bagian dari artefak milik Lloyd. Cuma pada saat itu kan masih belum sepenuhnya diwujudkan dan hanya sebagian kecilnya aja.
karena baru segitu aja udah membuat Jilial sangat panik dan hampir nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Soalnya kata Jilial para dewa lain aja bahkan hanya sebagian kecil dari keseluruhan artefak milik Lloyd. Kalau untuk itu sebenarnya gue sendiri masih belum terlalu paham sih. Apakah maksudnya artefak milik Lloyd itu merupakan gabungan dari perwujudan para dewa? Atau apakah artefak milik para dewa lain aja kalau dibandingkan hanya setara dengan sebagian kecil artefak milik Lloyd? Di sini masih belum dijelaskan secara detail. Sebenarnya Lloyd pun udah sempat bilang pada Jilial kalau dirinya nggak akan pernah menggunakan artefaknya ini. Tapi di sini dalam hati Lloyd hanya mengatakan yang penting nantinya aku nggak akan mengatakannya pada Jilial. Nah, saat itu setelah merapalkan banyak mantra dengan kecepatan yang sangat gila, akhirnya Lloyd pun berubah ke bentuk semula dan juga kembali bisa menggunakan semua kekuatannya. Baru setelah itu Lloyd mulai memunculkan artefak miliknya dengan bentuk yang lebih sempurna dari sebelumnya. Dan ternyata bentuknya memang sangat mengerikan dan juga cukup rumit. Walaupun masih belum tahu apakah ini udah bentuk sempurnanya atau belum. Tapi ini memang sangat mengerikan. Bahkan dunia milik Mimi aja sepertinya langsung diambil alih. Jadi langsung berubah menjadi wilayah atau dunia milik Lloyd sendiri, dan tentu Lloyd lah yang berhak untuk menentukan aturan di dalamnya. Artefak ini sendiri bernama Diabolic Septuple. Sedangkan Mimi yang melihat dan merasakan semua itu kali ini senyumnya udah bukan yang main-main lagi, melainkan udah kelihatan yang boleh serius. Mungkin ya mau gak mau Mimi juga harus menggunakan seluruh kekuatannya atau melepaskan kotak yang dia gunakan untuk membatasi kekuatannya. Cuma seperti biasa kita harus nunggu chapter berikutnya rilis. Jadi kita lanjutkan di part berikutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuro guys.